Baik, salam. Hari ini seluruh dunia memperingati tentang Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Amin. Nah, kita akan lihat bersama-sama dari renungan hari ini. Haleluya, Rohnya memenuhi aku. Amin. Ada satu sukacita. Haleluya, Rohnya memenuhi aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan lihat pengajaran dari Pentakosta ini. Ya. Hari Raya Pentakosta, ayo Mas. Ini adalah satu perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu. Dalam bahasa Yunani, Pentakosta berarti ke-50 setelah hari Paskah. Sebab itu juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Dalam Ulangan 16 ayat 10. Jadi sejak Paskah sampai turunnya Roh Kudus, dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sampai turunnya Roh Kudus 50 hari. Jadi bisa dihitung. Nah, 3 hari bangkit, menampakkan diri 37 hari. Jadi 40 hari naik ke surga. Dan 10 hari mereka menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Pas 50 hari digenapi. Amin. Dan pada saat ini perayaan Pentakosta. Ya. Dalam perjanjian baru dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 47. Kita akan lihat bersama-sama. Ya. Mari Mas. Ayo slide yang berikutnya. Jadi siang hari ini kita akan belajar mencermati tentang pengajaran Hari Raya Pentakosta. Ahli teologi mengajarkan dengan berbagai tafsiran, sehingga seringkali membuat suatu kebingungan, bahkan saling membenarkan, saling menyalahkan. Saya tidak tahu, ahli teologi itu banyak yang senang nafsir. Apa-apa ditafsir, apa-apa ditafsir, ditafsir. Jadi kadang tafsirannya bukan berasal dari Tuhan, tapi kadang dari dirinya sendiri. Memang bahaya kalau orang yang suka nafsir gitu. Apa-apa ditafsir gitu. Nah, pengajaran tentang Hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus harus berpedoman kepada Alkitab, kepada firman. Dan biar Alkitab sendiri, firman itu sendiri yang memberikan penjelasan yang sebenarnya dari makna pengajaran tentang Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan lihat bersama-sama. Ya, bukan kata orang, bukan kata teolog gereja A, B, C begitu. Tapi siang hari ini kita bersama-sama ya, melihat pengajaran tentang Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama,
Jadi Pentakosta atau turunnya Roh Kudus itu adalah awal dari baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 5 sampai 9. Nah, khususnya ayat yang kelima. Dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita pegang ini. Jadi hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu adalah awal dari baptisan Roh. Amin. Begini, baptisan itu akan ada sepanjang zaman sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Halo, betul enggak? Jadi baptisan itu, kalau baptisan air, sepanjang zaman ada orang bertobat, dibaptis. Percaya Tuhan, dibaptis. Terus begitu. Nah, baptisan Roh Kudus juga demikian. Ini tahun 2019. Nanti tahun 2020 ada orang bertobat, betul-betul menyerahkan kepada Tuhan. Dia juga bisa mengalami baptisan Roh. Amin. Jadi itu terus, pertama kali itu pada saat Pentakosta memang. Tapi itu terus, berlanjut terus. Di mana orang-orang dari segala zaman, generasi demi generasi, itu mengalami lawatan Tuhan. Amin. Inilah hari pertama kali, saudara, yang kita peringati baptisan Roh itu ada. Beberapa di sini pernah mengalami memang. Amin. Tetapi ini adalah hari yang diperingati di seluruh dunia. Baptisan Roh. Yang kedua, turunnya Roh Kudus atau Pentakosta itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya. Jadi janji. Ayat 8 itu saya tebeli itu. Ya, ini peristiwa kemarin ya, ketika kenaikan ini pasti dibahas. Ada ibadah kenaikan. Di sini juga membahas ini, Pak. Iya, Pak Ari. Ibadah kenaikan juga membahas nats ini ya. Jadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengajaran Pentakosta, turunnya Roh Kudus, itu adalah baptisan awal. Baptisan Roh Kudus yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, yang dijanjikan Tuhan Yesus itu digenapi. Halo. Amin. Dan pada saat itu, ketika janji Tuhan Yesus digenapi, para murid lidah-lidah api turun, dan semuanya memuliakan Tuhan. Dan banyak orang tercengang-cengang. Sampai ada yang berkata bahwa ki mabuk apa piye? Enggak. Janji Tuhan digenapi. Amin.
tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Janji Tuhan pasti digenapi. Haleluya. Berikutnya ini penggenapan dari perjanjian lama. Masih kisah para rasul. Pasal 2 ayat 16 dikatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 17. Dikatakan, kemudian ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, dan seterusnya. Sekali lagi, nubuatan dari perjanjian lama lewat Nabi Yoel digenapi. Itu adalah karya Allah. Pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, itu bukan gaweane orang, tapi itu memang rencana Allah. Direncanakan sudah sejak zaman perjanjian lama dan digenapi. Amin. Haleluya. Halo, masih bersama Gulang? Amin. Saudara, masih banyak saudara, tapi saya hanya sampaikan 3 ini. Kita akan lihat bersama-sama. Ayo Mas. Saudara, ini baptisan, bahasa aslinya baptiso itu ditenggelamkan. Betul enggak? Amin. Baptisan, baptiso dari kata diselamkan, ditenggelamkan. Kalau baptisan air ditenggelamkan, tadi Pak Ari kesaksian, diselamkan di Sungai Yordan. Baptisan roh itu ditenggelamkan di dalam kemuliaan Tuhan. Kalau baptisan air, saudara, itu begitu masuk diangkat lagi. Sekali. Betul enggak? Tapi kalau baptisan roh, itu ditenggelamkan di dalam kemuliaan Allah, dalam kemuliaan Roh Kudus. Jadi makna Pentakosta, baptisan yang pertama itu adalah murid Kristus. Itu ditenggelamkan dalam kemuliaan Roh Kudus. Saya waktu datang ke tempat Pak Ari, waktu Pak Ari mengerjakan tesis apa disertasi pada waktu itu, Pak. Nah, kemudian saya dibawa masuk ke samping itu ada kolam ikan ya, Pak. Masih, Pak, kolam ikannya, Pak. Masih ya. Ada ikan di situ, masukkan begitu. Dan itu seneng banget. Ada yang beberapa ikan koi yang gede-gede begitu ya. Nah saudara,
Maksudnya dibaptiskan di dalam roh itu ditenggelamkan di dalam kemuliaan Tuhan. Seneng koyok iwak kayak gitu loh, koyok ikan gitu. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini itu adalah peringatan baptisan roh yang pertama. Dan itu kita peringati. Masukkan dalam satu kemuliaan Tuhan. Penuh sukacita. Itu yang pertama tadi. Penjelasan baptisan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus yang adalah pribadi itu turun atas kehidupan kita. Dia hidup di dalam diri kita. Janji Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan terima kuasa. Ketika saya mendalami nats ini, saya mulai mudeng, saudara. Dulu saya tidak ngerti. Waktu masih belajar teologi, ya masih awal pertobatan, ada seorang hamba Tuhan berkata demikian. Aku itu bicara sama Tuhan. Aku ngomong sama Tuhan, bla 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 begini. Tuhan utus aku ke sana dan dia tahu begitu. Nah ini saudara, Roh Kudus turun atas hidup kita sebagai pribadi. Itu saat ini nih ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkontak dengan Tuhan. Ngomong-ngomong sama Tuhan. Amin. Aku baru mudeng. Itu beberapa tahun yang lalu. Ketika saya bertobat, terima Tuhan, kemudian datang ke sebuah ibadah, hamba Tuhan itu berkata demikian. Aku ngomong sama Tuhan, ngomong karo Tuhan itu piye toh? Ternyata ini, Roh Kudus itu turun atas kita. Dia hidup dalam hati kita. Katakan amin. Sehingga kita itu bisa berkontak dalam batin kita. Baik itu dalam keluhan, dalam sukacita, atau kita mau sambat apa begitu. Bahkan kalau kita peka, dia bisa bicara dengan jelas. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Atau kamu diem aja, enggak usah banyak ngomong. Nanti Tuhan akan selesaikan perkaramu. Amin. Jadi ketika dia turun atas hidup kita, itu tidak hanya sekedar turun membasahi koyok kita kudanan gitu, enggak saudara. Tapi dia berdiam dalam diri kita. Amin. Dan itu kita bisa kontak, ngomong sama dia. Saya baru ngerti. Ya, ternyata mereka punya pengalaman rohani yang luar biasa. Karena mengimani bahwa dia pribadi hidup, yang luar biasa kudus. Itu tinggal dalam diri kita. Haleluya. Haleluya. Karena banyak saudara, saya menjumpai ya, saudara-saudara seiman tidak memakai hati, tapi pakainya ini. Maaf saudara, segala sesuatu diukur dengan ini. Mana buktinya? Endi saudara? Saya boleh katakan, yo ini firman. Buktinya dari firman. Berikutnya, yang ketiga tadi nubuatan dengan perantara Nabi Yoel.
Rohku akan dicurahkan kepada hambaku laki-laki dan perempuan. Bernubuat, ada penglihatan, ada mimpi dan mukjizat. Beberapa teolog mengatakan bahwa itu dikerjakan pada waktu dulu Pentakosta, saiki wis ora. Lah nek sing zaman dulu orang-orangnya mati dipanggil Tuhan, lah sing neruske sapa? Halo. Dari generasi-generasi hari-hari akhir ini, waktu-waktu ini Tuhan terus bekerja, mencurahkan rohnya. Mereka bernubuat. Ada mimpi, ada penglihatan, dan ada mukjizat. Saudara, pengajaran-pengajaran yang itu patah. Kalau hanya itu kan zaman dulu, saiki wis ora se. Lah terus piye? Kesaksian gereja nek ndak ada kayak gitu piye se? Halo. Awal pencurahan dari nubuatan Nabi Yoel memang pada waktu itu. Tapi akan terus sampai sekarang. Haleluya. Semuanya itu menjadi suatu gerakan pekabaran Injil. Memang ujung-ujungnya adalah nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya tidak akan panjang lebar. Tetapi Alkitab jelas berkata bahwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus pada waktu 2000 tahun yang lalu itu adalah pertama kali baptisan Roh Kudus. Dan ada lagi terus baptisan Roh Kudus dari generasi ke generasi. Dan sasarannya adalah saudara dan saya. Amin. Dan Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi pada 2000 tahun yang lalu pada saat Pentakosta. Dan generasi demi generasi juga terus dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu akan membuat hamba-hamba Tuhan mengalami satu kehidupan kemuliaan Tuhan, akan bernubuat, akan memiliki mimpi-mimpi dalam kemuliaan Tuhan. Ada penglihatan-penglihatan dan mukjizat akan dilihat dalam hidupnya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Kalau boleh saya katakan, firman Tuhan ini adalah makanan rohani kita. Haleluya. Amin. Jadi kalau saudara makan, itu kan tidak ditafsir atau dipikir lagi saudara. Makan ikan bakar gitu. Dipikir, ditafsir, iki waes kondi, bobotnya berapa, dibakar berapa menit, kecap-kecap opo kayak gitu. Nanti makannya malah telat nanti. Selewat saja. Tapi firman Tuhan adalah makanan rohani. Kita nikmati bersama. Oh, ternyata pengajaran tentang hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus adalah demikian. Alkitab sendiri yang memberikan penjelasan. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini diperingati hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Seluruh gereja begitu. Kerinduan kita. Saudara, kita mau lebih lagi
dibaptis lebih dalam. Ditenggelamkan dalam kemuliaan Tuhan. Terus koyo ikan gitu. Wah, senang saudara. Dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan saudara yang terkasih, yang kedua adalah Dia saat ini ada dalam diri kita. Dia yang akan menolong, memberkati kita, memberikan pengertian, memberikan pertumbuhan, saudara. Terus berdayakan itu. Nah, kita sekali-kali waktunya berbicara, Roh Kudus. Halo Roh Kudus. Halo Roh Kudus. Terima kasih. Ya. Kayak gini itu ada Roh Kudusnya di dalam. Amin. Amin. Saudara, ketika seseorang dilayani pelepasan, kemudian dilepaskan, ini secara nalar, saudara. Di dalam dirinya, misalnya aku Gulang Wibisono, Soko Solo 3 begitu. Ketika ada kuasa kegelapan nemploki saya, plek. Halo, yang pernah ketemplean, plek begini. Kalau saya setuju dengan yang nemploki, betul enggak? Kalau saya setuju dan saya senang dengan yang nemploki saya, itu saya bisa berkontak dengan dia. Dia nyeret saya ke sana karena saya setuju loh ya, saya ikut. Ke sana saya ikut. Enggak tahu roh apa, misalnya roh perzinahan deh. Wah, ke sana melakukan perzinahan. Pikirannya kayak gitu terus. Itu nalarnya begitu. Karena apa? Ditemploki roh kuasa kegelapan. Halo. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, itu dilepasin semuanya. Doakan pelepasan, lepas. Dan terimalah Roh Kudus. Sing nemploki kita Roh Kudus. Halo. Jadi ngajak ke sana, Roh Kudus ngajak ke sana pasti yang baik, pasti yang positif, pasti yang kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ini pengalaman yang punya supranatural tingkat tinggi. Betul loh. Ada orang yang bisa ngomong-ngomong sama kuasa kegelapan yang dalam dirinya loh. Minta kekuatan, minta kesaktian, ben ganteng. Wah, ben do nemplok awake dhewe kabeh itu ada loh. Tapi ketika dilepaskan dan Roh Kudus turun, ada satu pribadi yang kuat dalam dirinya. Hidup. Dan itu memberikan kuasa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita ingatkan, ini peringatan Roh Kudus turun atas para murid Tuhan. Mari kita rindukan, dia betul nyata dalam hidup kita. Amin. Dia bukan Allah yang jauh, tapi dia pribadi. Dari Allah Tritunggal itu tinggal dalam diri kita. Nah, saudara yang terkasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapapun saudara dan saya, ketika kita memberi diri kita, Tuhan penuhi aku, maka saudara akan bernubuat. Ada penglihatan, ada mimpi, dan mukjizat dinyatakan dalam hidup saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin.
Mari kita berdoa bersama-sama.